Salam, selamat pagi. Sampai kita tetap didapati terus-menerus setia dan kita bertemu kembali di dalam renungan pagi Embun Surgawi Keluarga Immanuel Baptist Church. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menerima pembelajaran pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk menikmati penyertaan Tuhan hari lepas hari, sehingga hari ini pun kami boleh minta belas kasih-Mu agar Engkau tetap menyertai kehidupan kami hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus sebagai roh penghibur, roh kekuatan yang memberikan sumber kebenaran, kami boleh didapati setia sampai akhir hidup kami masing-masing. Kebenaran firman-Mu hari ini kiranya tidak berlalu dengan percuma, namun menjadi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya memberi judul Ku Mau Tetap Setia, yang saya ambil dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 33. Ku mau tetap setia. Realitas kondisi dunia sekarang di tempat kita masing-masing, kita tidak akan lepas dari tantangan, perkara, bahkan sesuatu yang kadang bisa mendukakan kita. Tetapi karena kita sudah istimewa, dipilih Tuhan Yesus Kristus, kita mau komitmen, konsisten untuk tetap setia. Bapak Ibu, untuk tetap setia, Yohanes 16 menuliskan lewat ketekunan. Dan ini dikatakan oleh Yesus sendiri supaya kita tidak boleh kecewa dalam situasi apapun, agar kita tidak menolak Yesus Kristus. Walaupun di situasi kondisi kita dikucilkan, kita diintimidasi, kita merasakan ketakutan, tetapi kita tetap harus bertekun di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan ketika naik ke surga nanti, Dia akan mengutus penghibur buat kita. Oleh karena itu Bapak Saudara, kita mau melihat bagaimana kerja roh penghibur itu. Dia yang membuat kita untuk tetap teguh Bapak Saudara. Kita mau sebagai anak-anak Tuhan, dalam kondisi apapun, kita di situasi apapun, tetap merasakan bagaimana roh yang diutus Yesus Kristus itu benar-benar penolong buat kita. Karena Yesus Kristus adalah Allah Bapa itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan membuat kecewa, jangan membuat duka pada Yesus Kristus yang sudah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa di kayu salib untuk merasakan bagaimana totalitas penebusan itu diberikan, dianugerahkan untuk kita Bapak Saudara. Oleh karena itu, kita mau merasakan apa yang sudah Tuhan utus, di mana Roh Kudus itu menjadi penolong, penghibur, kekuatan, kebenaran kita Bapak Saudara. Ada di ayat 7, ayat 13. Karena Yesus Kristus itu empunya yang memilikinya. Di ayat 17, di pasal 17 ayat 10 mengatakan demikian Bapak Saudara. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Yesus Kristus bersatu, menyatu di dalam pribadi Allah Bapa, karena Dia adalah Allah itu sendiri. Ini karena kita tetap setia, kita bagian mempermuliakan Yesus Kristus sebagai Allah itu sendiri, sebagai juru selamat, di mana Dia juga yang mengutus Sang Penolong buat kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita layak terus mempermuliakan Tuhan, kita terus layak menguduskan Tuhan, kita terus layak meninggikan Dia selebar-lebarnya, seluas-luasnya, agar kuasa kasih-Nya itu berkarya buat kita. Dan Yesus Kristus ketika meminta Bapa,
dia juga dicatat dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Kita punya Tuhan yang benar-benar hidup, yang hendak naik kembali ke surga. Dia kembali untuk mempermuliakan kita, dan itu bagian Yesus Kristus tidak melupakan kita, maka dia mengutus sang penolong. Kiranya duka cita kita akan berubah menjadi sukacita, di mana ayat 20 di pasal 16 menuliskan, menerangkan dalam Yohanes tersebut, di mana Rasul Yohanes yang benar-benar diurapi Roh Kudus berani mengatakan apa relasi dia dengan Yesus, sehingga di ayat 20 pasal 16 mengatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu berubah menjadi sukacita. Jadi kalau kita mau tetap setia, kita perlu bertekun di dalam Tuhan. Kita tidak gentar dalam situasi kondisi apapun, karena kita punya sang penolong, sang penghibur, sang kebenaran, sang kekuatan yang diutus Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita benar-benar sudah menyatu dengan Allah, menyatu dengan pribadi Yesus Kristus Juru Selamat kita, dalam duka cita apapun kita mau menghidupi, karena memang dunia hendak merampas apa yang menjadi anugerah Tuhan buat kita. Dan hari ini kita akan tetap selamanya sampai akhir hidup masing-masing. Kita mau memberikan diri kita buat kemuliaan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang melihat kita dan menggantikan duka cita, menggantikan duka cita itu menjadi sukacita. Maka itu bagian kita meminta belas kasih-Nya agar penuhlah sukacita buat kita. Di ayat 24 mengatakan tersebut, dunia akan memisahkan kita, mencerai-beraikan kita oleh kepentingan kita masing-masing, tetapi kita tidak boleh meninggalkannya, tidak boleh mendukakannya, dan kita bisa mengatakan bahwa kasih Yesus Kristus ada di dalam hidup kita, agar kepahitan, duka cita, permasalahan itu digantikan dengan damai sejahtera. Kiranya dalam perkara situasi dan kondisi yang mendukakan kita, itulah proses yang akan merasakan kesempurnaan kuasa, belas kasih, anugerah, penyertaan Yesus Kristus. Lewat Roh Kudus kita mau tetap setia. Haleluya. Amin.